Perwakilan Russell Group bertemu saya di Inggris dan mereka sampaikan kekhawatirannya terkait pembangunan 10 kampus ini. Bagi mereka ini nggak masuk akal. Yang disampaikan oleh Pak Prabowo bulan Januari itu adalah pembangunan sekolah kedokteran dan engineer. Tapi sekarang bulan Juli ya, itu menjadi pendidikan kebangsaan. Dan kemudian yang dilantik adalah seorang TNI yang tidak punya track record mengelola kampus. Di antara mahasiswa sekarang juga susah bayar UKT. Di UGM itu ada 500-an, di USU ada 900-an yang susah bayar UKT. 60.000 nggak bisa lanjut perguruan tinggi. Belum lagi hari ini, di MK ada uji materi tentang kesejahteraan dosen. Ada persoalan anggaran fiskal kita yang buruk, dan pada saat yang sama pembangunan 10 kampus yang sudah pasti memakan triliunan rupiah. Soal pendidikan kebangsaan, tunjukkan juga kepada kami apa studinya bahwa betul pendidikan kebangsaan yang dibutuhkan hari ini. Bahkan kalau kita balik lagi ada retret ya, retret pejabat yang dilakukan oleh Prabowo di awal-awal itu kan pendidikan kebangsaan. Hasilnya hampir 10 bupati wali kota ditangkap KPK. Hingga hari ini juga korupsi masih luar biasa. Jadi pendidikan kebangsaan macam apa yang diinginkan? Hanya di Indonesia gubernur atau pimpinan kampus ditunjuk, sedangkan kampusnya ini belum ada. Kalau mendengar penjelasan dari Russell Group, nggak begitu mas, nggak begitu. Jadi akan dibangun 10 kampus dalam 2 tahun sampai 2027, literally 10 kampus fisik. Iya. Dan kemudian dan dalam bidang STEM dan medicine. Bidang STEM. Jadi ini pendidikan kebangsaan atau STEM medicine? Ya karena itu bagian dari sekarang pendidikan kebangsaan nasional. Atau STEM medicine. Kalau dengar begini. Itu sudah kacau. Jadi saya luruskan dulu ya. Kan kita mau menciptakan pemimpin masa depan, talenta yang dibutuhkan untuk masa depan dalam rangka mengisi, katakanlah kalau kita bicara paradigmanya adalah Indonesia Emas 2045, yang kurang saat ini adalah kecakapan dan juga pemenuhan talenta. Saya boleh sampaikan data ya soal talenta pendidikan kebangsaan, itu menurut saya hanya normatif saja. Sekarang mas, universitas Indonesia itu sudah banyak. Rasio universitas kita sangat padat karena sekarang itu sudah ada LAN dan Lemhanas. Kenapa itu tidak dimaksimalkan? Ada banyak sekali universitas saat ini yang anggarannya terbatas, risetnya juga terbatas, bahkan dosen pun harus mengeluarkan uang pribadi untuk melakukan penelitian. Kemudian tiba-tiba ada 10 kampus baru yang kemudian dikerjasamakan dengan luar negeri. Kemudian masalah yang ada di universitas yang ada ini mau dikemanakan? Makanya saya sampaikan, dari mana landasan berpikir pembangunan 10 kampus baru ini? DPR pun kaget, tidak pernah didiskusikan dan tidak tahu anggarannya dari mana. Memang pemerintah belum mengeluarkan angka ya, tapi bayangkan membangun satu kampus dengan infrastrukturnya itu besar sekali. Katakanlah 5 triliun satu universitas, 50 triliun. Dan Pak Purbaya sebetulnya sudah merespon juga ada kemungkinan diambil dari Kemenristek. Artinya akan ada trade-off dari segi anggaran. Hari ini pemerintah itu tercatat masih berhutang 5,7 triliun untuk dosen PNS yang belum dibayar. Dana riset Kemenristek itu hanya 0,2% dari PDB. Anggarannya tidak diprioritaskan. Dan pada saat yang sama dibuat 10 kampus. Tentu saja masyarakat berteriak, ini kan tidak adil ya. Nah itu kenapa menurut saya hari ini kita berdebat ya, tapi elit di sana sudah bersepakat. 10 kampus siapa tendernya mungkin, siapa yang mengelola mungkin. Dan Pak Prabowo dalam prosesnya selalu tepat janji. KDMP dikelola militer, betul. MBG dikelola polisi TNI, betul kejadian. Ini juga bisa jadi nanti akan kejadian 10 kampus ini dengan triliunan rupiah ini. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa ya, jangan sampai dipikir bahwa ini tidak ada dampaknya. Ini dampaknya besar sekali untuk pendidikan tinggi hari ini. Bayangkan beasiswa itu hanya 15 triliun untuk seluruh Indonesia. Kalau 50 triliun ini diberikan untuk beasiswa, itu bahkan bisa mengcapture banyak 500-an ribu orang gitu ya. Dan bahkan saya pernah hitung untuk menggratiskan pendidikan tinggi, anggarannya juga tidak sampai 100 triliun. Kenapa ini tidak diprioritaskan? Persoalan pendidikan Indonesia soal ketimpangan. Dan ini curhatan dari kawan-kawan LAN. Mereka nggak terima sebetulnya LAN digabung. Meskipun itu adalah keputusan presiden ya. Tapi lagi-lagi ini memang tidak masuk di akal. Sudah ada LAN, ada Lemhanas, tapi kemudian dibikin kampus pendidikan kebangsaan yang baru. Saya melihat publik dinabobokkan dengan anggapan bahwa niat mulia presiden dan lain-lain. Saya kira mengelola negara berbeda, tidak cukup hanya dengan niat mulia. Mungkin dokter ingin menolong pasien, tapi kan diagnosisnya harus betul. Kalau salah pendekatan kebijakannya, pasiennya bisa meninggal. Itulah yang terjadi hari ini. Kebijakan yang dipilih bukan kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat. Kenapa imajinasi presiden, pendidikan kebangsaan dan lain-lain? Sayangnya menurut saya Pak Presiden hidup di tahun 1970-an imajinasinya. Ketika hari ini negara-negara lain berlomba memperkuat industri, teknologi,
penciptaan lapangan kerja bernilai tinggi, kita disibukkan dengan perdebatan seperti ini. Dan sedihnya lagi, di balik sana ada elit yang bersepakat, kampus baru dibangun, puluhan triliun uang kemudian hilang. Itu uang APBN. Jadi jangan kelola negara ini seakan-akan ini perusahaan, dipikirkan hari ini, kemudian diputuskan esok hari. Nggak bisa. Ada sistem tata kelola yang harus ditaati. DPR tidak didengarkan oleh Presiden. DPR tidak didengarkan, apalagi kami, apalagi kita masyarakat biasa ini. Dan saya kira di sini kita bertiga, kebetulan dosen, saya nggak tahu mungkin tidak sengaja, kita juga lelah hari-hari dengan kampus. Kita juga nggak mau mengurusi hal begini. Tetapi irasionalitas ini harus dilawan. Ini tidak, menurut saya tidak masuk akal sehat. Itu saja pesan dari saya. Jangan membungkus bangkai yang sudah pasti busuk ya. Apa adanya saja sampaikan ke publik. Kalau memang itu busuk, dibungkus seperti apapun, itu akan tercium baunya. Ini proyek, mohon maaf ya, ini proyek. Dan please hentikan pemborosan uang negara ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Media.